akan kita pelajari hari ini tuh kalian bisa mengambil berapa banyak pun kelompok yang selama dia lebih dari 2, bisa 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, 6 kelompok, dan sama sekali tidak ada keterkaitan satu sama lain. Tidak ada keterkaitan antar kelompok satu sama lain sehingga jumlah sampelnya juga berbeda-beda. Nah, di independent sample di sini kalian punya ada uji median, nah itu yang paling simple, baru Kruskal-Wallis, dan kemudian John Hart-Terpstra. Mengingat Kruskal-Wallis kata teman kalian sudah diajarkan sebelum MIT, jadi saya akan langsung masuk ke uji median dan John Hart-Terpstra. Yang paling kompleks dari uji ini adalah sebenarnya uji John Hart-Terpstra. Nanti kita akan run dengan SPSS aja yang uji John Hart-Terpstra. Jadi uji John Hart-Terpstra ini bisa kalian pakai sebagai pengganti regresi nanti. Untuk yang non parametrik, misalnya kalian ingin mengukur yang mirip dengan regresi, kalian bisa pakai John Hart-Terpstra untuk non parametrik. Nah, ini semuanya yang kasus ke independent sample ini baik uji median, uji Kruskal-Wallis dan uji John Hart-Terpstra ini harus kalian analyze itu dengan datanya data ordinal. Dan kemudian asumsinya sampelnya diambil secara independen, bukan secara random. Secara random dan independen, jadi kalian harus mengambil sampelnya itu dengan metode pengambilan sampel yang random. Nggak boleh itu dengan snowball, kalau snowball itu kan bukan random sampling ya. Nah, kemudian tidak boleh dengan convenience sampling, nah itu bukan random sampling. Jadi kalian pokoknya harus mengambil sampelnya itu dengan pengambilan sampel yang random, jadi kalau kalian ingin mengujinya, pilihlah metode-metode pengambilan sampel yang random dan juga dengan data yang sifatnya ordinal. Jangan yang nominal atau simbol, tapi dia ordinal. Ordinal berarti ada skor di situ, ada ranking di situ. Nah, kita akan lihat apa bedanya uji median dan uji John Hart-Terpstra. Mengapa kalau yang John Hart-Terpstra bisa menggantikan regresi, nanti kita akan lihat di sini. Oke, kita langsung masuk ke uji median. Cuman yang John Hart-Terpstra saya nggak punya bahannya, jadi kalian tadi sudah saya kirimin link untuk buka ini, tuh tinggal kalian buka. Wait, kok nggak bisa buka? I don't know. Nah, nih. I don't know kenapa ini. Nah, ini ya, jadi udah ada di situ, tinggal kalian baca aja. Nanti saya ajarin metodenya mengenai uji John Hart-Terpstra ini. Memang susah cari bahannya ini kalau di bahan-bahan Indonesia. Jadi ini bahannya dari yang luar negeri, cuman bisa kalian pakai Google Translate lah. Ini kan tinggal ini ditranslate nih, pakai Google Translate juga saya nih. Udah canggih kok sekarang. Oke, jadi sekarang kita masuk ke uji median dulu. Uji median. Ini disturbing. Oke, kita masuk ke uji median. Jadi uji median itu adalah uji non parametrik. Kayak kita pelajari di sini di statistik sosialnya namanya uji non parametrik semua ya kan. Nah, jadi dia menguji 2 sampel atau lebih. Jadi dia bisa pokoknya lebih dari 2 sampel ya kan, yang sifat datanya ordinal, dan kemudian yang kita hitung itu adalah mediannya. Jadi basisnya kalau pada yang K-independent sample itu, basis kita menghitungnya itu adalah median. Median nilai tengah. Jadi mulai dari uji median, uji Kruskal-Wallis, uji John Hart-Terpstra, itu semua yang kita hitung itu ada yang kita bandingkan, yang kita compare itu adalah mediannya. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Oke, nilai tengah. Bagaimana kita menghitung median nanti akan saya tunjukkan waktu menghitung uji median ini. Jadi untuk uji K-sampel, K-independent sample ini yang paling dasar ujinya adalah uji median. Kemudian Kruskal-Wallis, dan yang paling sebenarnya saya anjurkan kalian pakai adalah John Hart-Terpstra, tapi tergantung kepada problem. Tergantung kepada problemnya nanti. Ada yang bisa pakai John Hart-Terpstra, ada yang nggak bisa, cuma bisa Kruskal-Wallis, atau uji median saja. Nah, di sini ya kan, nah ini asumsinya yang pertama sampelnya acak, tadi random sampling.
Nah, kemudian sampelnya juga independen, tidak terkait satu sama lain, dan kemudian tidak terkait satu sama lain itu maksudnya antara kelompok A dengan kelompok B dan kelompok C itu tidak memiliki keterkaitan. Jadi kalian bisa mengcompare misalnya antar 3 kelompok tani yang berbeda. Kemudian skala pengukurannya adalah minimal ordinal. Itu tadi sudah saya bilang. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti kita hitung gimana cara ngitung rumusnya. Kalau H0-nya populasi memiliki median yang sama atau terdapat tidak terdapat perbedaan yang nyata. Ya kan, populasi memiliki median yang sama atau tidak terdapat perbedaan yang nyata antar populasi tersebut, antar median populasi tersebut. Hal satunya populasi memiliki median berbeda atau terdapat perbedaan yang nyata antar populasi, antar median populasi tersebut. Jadi kan populasinya itu ada 3 kelompok. Nah, H0-nya tidak terdapat perbedaan yang nyata median antar kelompok, median tiap kelompok. Tidak terdapat perbedaan nyata median tiap kelompok sehingga populasi memiliki median yang sama. Salah satunya terdapat perbedaan yang nyata median tiap kelompok. Terdapat perbedaan yang nyata median tiap kelompok sehingga populasi memiliki median yang berbeda. Oke, seperti biasa ini chi-square-nya kalau lebih kecil dari chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima atau signifikansi lebih besar daripada alfa. H1 diterima kalau chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel atau signifikansi lebih kecil daripada alfa. Jadi ini adalah contohnya tuh udah ada di tabel, udah saya kirim ke kalian. Nah, kita lihat konsep menghitung median. So, kalian harus tahu kalau min gampang ya, min itu kan nilai rata-rata tinggal kalian total, ya kan bagi rata gitu. Nah, kalau median itu dia nilai tengah. Jadi kalau dalam menghitung median itu pertama kalian punya data, ini data. Nah, data kalian ini kalian kasih dulu simbol. Jadi ini data kalian, ini skor sikap. Jadi di dalam uji median ini tuh kalian scoring. Jadi kalian ngambil datanya pakai skor sikap. Jadi untuk menilai sikap petani, misalnya kalian menanyakan sebanyak berapa ya? 90 bagi 5 sebanyak berapa pertanyaan tuh? 90 bagi 5 18 ya. 18 pertanyaan, bener nggak? Saya lagi males mikir ya, bener. Ternyata saya nggak usah mikir juga udah bener. Jadi sebanyak 18 pertanyaan yang skornya 1 sampai 5. Kan, nah jadi sekalian nanya 18 pertanyaan yang skornya 1 sampai 5, terus nanti apa yang ditanya yang dijawab petani, kalian tanya dijawab petani, nah itu kalian totalkan skornya. Jadi skornya itu antara kalau 1 sampai 5, 1 kali 18 tuh antara 18 sampai 90. Jadi kalian punya range skor, total skor itu antara 18 sampai 90. Kenapa? Karena kalian punya 18 pertanyaan, kalau petani semuanya jawab 1 berarti skornya 18. Kalau petani semuanya jawab 5 berarti skornya 90. Jadi kalian punya skor antara 18 sampai 90. Nah, itu total skornya kalian jadikan skor sikap ini. Oke, kalian jadikan di skor sikap ini. Ini contohnya tadi apa ya? Kita lihat dulu. Skor sikap petani dari kelompok tani A, B, dan C. Jadi ada 3 kelompok tani A, B, dan C. Ditanya skor sikap petani terhadap apa ya? Nggak dibilang di sini. Jadi cuma skor sikap petani doang. Oke. Jadi sikapnya lah, apakah sikap petaninya gimana itu dinilai di situ. Nah, jadi ini skor sikapnya antara 18 sampai 90, total skornya itu kalian taruh di sini. Jadi kalau petani jawab misalnya 3, sedang-sedang kalian kasih 3, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sikapnya sangat buruk, sedang, baik, sangat baik, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalian kasih skornya kalian totalkan, taruh di sini. Nah, kemudian ini kelompok taninya kalian kasih simbol. Jadi kalau ada kelompok tani A, B, dan C, nah itu tinggal kalian kasih simbol. Ini yang B 2, yang A 1, yang C 3. Jadi dikasih jadi simbolnya ini. 1, 2, 3. Nah, bedanya kalau misalnya di uji median ini nanti sama si John Hare Terpstra. Nah, kelompoknya ini dia cuma simbol, berarti datanya nominal. Yang ini kan ordinal tadi, skor sikapnya ini ordinal, ranking.
Nah, kalau misalnya yang kelompok tadinya ini, dia sifatnya kalau di median ini, sifatnya nominal. Berarti itu cuma 1, 2, 3 yang di kelompok tani ini, di data kelompoknya ini, cuma simbol. Berarti kalau 1 itu simbolnya kelompok tani A, 2 simbolnya kelompok tani B, 3 simbolnya kelompok tani C. Tapi kalau kita pakai uji John Hare Terpstra nanti, ya kan, nah ini skor ininya, ini adalah skor kita, yang ini adalah yang pertama adalah kelompoknya. Saya kasih sampel di sini kelompoknya adalah tingkat religiusitas. Jadi kelompoknya itu sendiri juga ordinal. Nah, kalau di median kelompoknya adalah nominal. Jadi 1, 2, 3 ini hanya simbol. 1 kalau kelompok tani A, 2 kalau kelompok tani B, 3 kalau kelompok tani C. Sementara kalau di John Hare Terpstra nanti, ya kan kelompoknya juga ordinal. Jadi skornya ordinal, kelompoknya juga ordinal. Jadi kelompoknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5-nya ini juga ordinal, di mana 1 tingkat religiusitas, ini contohnya saya ambil tingkat religiusitas, 1 tingkat religiusitas sangat rendah, 2 tingkat religiusitas rendah, 3 tingkat religiusitas sedang, 4 tingkat religiusitas tinggi, 5 tingkat religiusitas sangat tinggi. Jadi waktu kita membagi kelompoknya, kalau yang di John Hare Terpstra, ya karena kelompoknya itu juga ordinal. Cuman dia bukan total skor ya, jadi simbol kelompok, di mana simbol kelompoknya ini juga menyatakan sesuatu yang data yang ordinal. Jadi semakin tinggi di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia tingkat religiusitasnya juga semakin tinggi. Kelompoknya dinilai berdasarkan tingkat religiusitas. Kalau di John Hare Terpstra. Tingkat ya, jadi kelompoknya dinilai berdasarkan level. Kalian bisa pakai tingkat religiusitas, tingkat kosmopolitan, tingkat pendapatan, misalnya, boleh. Itu kalian golongkan, misalnya kelompoknya itu berdasarkan suatu tingkat tertentu, suatu level tertentu. Nah, kalau di median tidak, jadi kelompoknya itu dia sama-sama untuk key independent sample, ya karena kelompok yang berbeda kita mau compare dengan jumlah sampel yang berbeda. Nah, tapi yang diuji median kelompoknya hanyalah data nominal, datanya bukan ordinal. Jadi kelompoknya itu hanyalah simbolik. Jadi di sini kelompok tani A, B, dan C, 1 kalau kelompok tani A, 2 kalau kelompok tani B, dan 3 kalau kelompok tani C. Sudah. Jadi udah itu kalian jadikan 1, 2, 3 dulu nih kelompoknya. Baru kita masuk ke cara pengerjaannya. Jadi cara pengerjaannya pertama kita urutkan dulu data skornya ini. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi tinggal kalian kalau pakai Excel, tinggal pakai ini sort smallest to largest. Dia tanya expand the selection, yes. Ya, checklist expand the selection short. Nanti sudah tersort tuh dari yang smallest to largest. Nah, terus tinggal kalian tentukan mediannya. Tentukan mediannya gimana? Hitung dulu datanya ada berapa? Datanya ada 78. Kalau data kalian ganjil, menentukan mediannya itu gampang banget. Mana data yang di tengah itu dia mediannya. Jadi kalau misalnya data kalian 35, ya kan berarti mediannya data ke 18. Mana yang di tengah itu dia mediannya. Kalau ganjil tuh gampang. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 data kalian 5 berarti yang di tengah ya berapa? Yang 3 kan? Berarti data nomor 3 itulah dia yang di tengah. Jadi kalian urutkan dulu data skornya. Kemudian kalian lihat mana data yang di tengah, itulah dia median. Jadi kalau kalian punya 5 data berarti data nomor 3 yang mediannya. Kalian punya 9 data berarti data nomor 5 mediannya gitu yang di tengah. Kalau data kalian punya 15 data berarti data nomor 8 mediannya. Mana data yang di tengah. Hanya saja kalau misalnya genap baru agak susah. Nah, di sini kita punya sampel genap. 78 sampel kita. N-nya ada 78. Nah, oleh karena itu, kalian berarti kalau nyari mediannya itu 78 ini kalian bagi 2 dulu. Ini caranya. Jadi 78 ini kalian bagi 2 dulu. 78 bagi 2 itu dapat 39. Oke, dapat 39. Berarti mediannya adalah data ke-39 ditambah data ke-40 baru dibagi 2. Berapa data ke-39, berapa data ke-40 itu baru dibagi 2. Ditambah dibagi 2. Jadi mana data ke-39 itu ini, data 30 ke-39 kita itu 65. Data ke-40 kita juga 65. Berarti 65 ditambah 65 dibagi 2. Itulah dia median kalian nilai tengah.
kalau datanya genap. Kalau ganjil gampang ya, mana yang di tengah itulah dia nilainya. Tapi kalau misalnya datanya genap, tuh harus kalian bagi dua dulu. Bagi dua dulu, misalnya tadi 78 data bagi 2, 39. Berarti data mediana 39 ditambahkan dengan data yang di atasnya, data ke-40. Data ke-39 ditambahkan dengan data yang di atasnya, data ke-40 baru bagi 2. Data 39-nya 65, data 40-nya 65, ditotalkan bagi 2. Jadi berarti median kalian adalah 65. 65 tambah 65 bagi 2, 65. Berarti data kalian adalah 65. Itu. Nah, baru kalian carilah ini, bikinlah matriks seperti ini. Berapa yang di atas median, berapa yang nilainya lebih rendah atau sama dengan median. Untuk kelompok A, untuk kelompok B, dan untuk kelompok C. Kalian harus hitung berapa yang nilainya di atas median untuk kelompok A, B, dan C, dan berapa yang nilainya di bawah atau sama dengan median untuk kelompok A, B, dan C. Nah, itu tinggal kalian hitung. Oke, untuk yang di atas median, makanya ini saya bedain warnanya, karena mediannya tadi 65, berarti untuk yang di atas median itu yang nilainya di atas 65, mulai dari 66 ke atas. Untuk yang di bawah lebih kecil sama dengan median, berarti nilainya yang 65 ke bawah. Mediannya tadi kan 65 ya, berarti 65 ke bawah. Tuh, tinggal kalian hitung. Berapa yang dari yang biru-biru ini, yang lebih kecil daripada median, yang dari kelompok A, itu ada dihitung ada berapa. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, habis ya 5. Kemudian yang lebih kecil dari median, yang dari kelompok B, berarti yang 2. Itu kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan seterusnya itu dapat 23. Kemudian yang lebih kecil daripada median juga yang dari kelompok C. Nah, itu kalian hitung yang ini 3. Yang 1, 2, 3, 4, 5, yang 3. Nah, itu dapat 13. Nah, kemudian yang lebih besar daripada median, berarti yang lebih besar daripada 65. Nah, ini kalian hitung berapa yang dari kelompok A, berapa dari kelompok B, berapa dari kelompok C. Kelompok A berarti yang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, itu dapat 23. Kemudian yang dari kelompok B yang 2, 1, 2, 3, ya kan? Cuman 3, cuman 3, tuh benar. Cuman 3. Nah, kemudian dari kelompok C, kalian hitung yang skor yang di sini simbolnya 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, itu dapat datanya 11. Oke, sudah jadilah matriks ini, kemudian kalian tambahkan ke samping, 23 tambah 3 tambah 11 itu 37, 5 tambah 23 tambah 13 itu 41. Tuh. Disum ke samping ya. Dan kemudian disum juga ke bawah, 23 tambah 5, 28, 3 tambah 23, 26, 11 tambah 13, 24. Nah, baru ini di sudutnya ditambahkan. 37 tambah 41 itu 78, 28 tambah 26 tambah 24, 78. Pokoknya yang di sudut ini jumlahnya harus sama dengan jumlah data kita, matriksnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini, udah jadi tuh matriks. Nah, ini dia udah jadi matriksnya. Kita masuk ke sini, perhitungan ini, itu rumusnya ada yang di ini. Nah, ini rumusnya. Nah, saya langsung masuk ke perhitungannya. Jadi ngitungnya itu pertama kalian hitung dulu ini OO-nya. O11, O21, O31, dan seterusnya ini kalian tentukan dulu. Mana O11? Ya, karena ini O11, 23. Berarti ini yang 1 pada kelompok 1. Ya kan yang ini pada dari kelompok 1 pada baris pertama. Ini kemudian pada kelompok 2 pada baris ke 1, 21, O21 itu 3. Kemudian pada kelompok 3 pada baris ke 1, O31, 11 yang ini ya, yang di sudut ini. Kemudian kita masuk baru selanjutnya yang ini. Ini berarti pada kelompok 1 pada baris kedua, O12, 5. Ya kan? Kemudian pada kelompok 2 pada baris kedua, O22. Ya kan? Nah, pada kelompok 2 baris kedua, O22 itu 23.
3. Kemudian ini pada kelompok 3, pada baris kedua, itu berarti O32, itu ini, 13. Ini ya. Ini pada kelompok 1 baris pertama, kelompok 2 baris pertama, kelompok 3 baris pertama, kelompok 1 baris kedua, kelompok 2 baris kedua, dan kelompok 3 baris kedua. Ini O-nya. Terus setelah itu kita hitung E-nya, E11. Nah, ini rumusnya. Ya kan? Nah, ini rumusnya dibagi total data. Jadi rumusnya itu kalau di sini ini. Oke, ini ya, EIJ N1 kali N2 per N. N1 kali N2 per N. N-nya tadi 78, N1-nya N dari kolom pertama, N2-nya N dari kolom kedua gitu maksudnya. Jadi kalau di sini kita ngerjainnya E11 itu, ya kan, tadi kan O11 itu yang ini. E11-nya berarti yang ini sama yang ini. 37 kali 8, dikali 28 dibagi 78. Nih, 37 kali 28 dibagi 78. Kemudian E21 itu kan yang ini. 21, ya kan, 3. Berarti E11-nya itu yang ini, yang ini. Nah, jadi 37 kali 26 dibagi 78. Kemudian masuk E31 itu yang ini. Berarti ini dikali ini dibagi ini. 37 kali 24 bagi 78. Nah. Gitu seterusnya, kemudian yang ini berarti E12, ya kan, ini E12, E12-nya ini berarti yang ini dan yang ini. 41 dikali 28 bagi 78. Nah. Kemudian kita masuk E22, berarti E2 pada baris 2, yang ini 23, berarti 41 kali 26 bagi 78. Oke, kita masuk kemudian E32, itu yang ini, berarti 41 kali 24 bagi 78. Dapat ini. Sudah dapat semua E11, E12, E13, dan seterusnya sampai E32, baru kita langsung tinggal totalkan. Nah, yang kita totalkan apa? Yang kita totalkan itu yang dari rumus ini. Itu baru kita masuk ke rumus ini. Oke, ini chi-square. Ini. Berarti kita ini kurang ini dikuadratkan dibagi sama ini. Ditambah ini kurang ini dikuadratkan dibagi sama ini. Ini kurang ini dikuadratkan dibagi sama ini. Ini kurang ini dikuadratkan dibagi sama ini. Ini kurang ini dikuadratkan dibagi ini. Tambah lagi ini kurang ini dikuadratkan dibagi sama ini. Di total semua ya. Itu dia. Ini kurang ini, ya kan, dikuadratkan dibagi sama ini lagi. Kemudian yang baris kedua ini kurang ini dikuadratkan dibagi sama ini lagi. Kan O31 dikurang E31 dibagi sama E31 lagi. Itu ditotalkan semua. Itulah dia chi-square hitungnya. Jadi dapatlah chi-square hitungnya 26,99. Baru kita hitung DF. Nah, ini agak ajaib ngitung DF-nya. Jadi rumus ngitung DF-nya itu ini. Jumlah kolom kurang 1 dikali jumlah baris kurang 1. Kolomnya berapa, barisnya berapa, itu dia. Jadi kolomnya di sini ada 1, 2, 3. Ini kan ada 3 kolom. 1, 2, 3. A, B, C. Berarti 3 kurang 1. Ya kan, jumlah barisnya di sini ada 2, median dan lebih kecil daripada median. Yang lebih besar median dan lebih kecil daripada median. Jadi matriksnya 3 kali 2. Berarti 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Tuh rumusnya. Dapatlah dia DF-nya 2. Kita lihatlah dia dari chi-square tabel. Kita lihatlah dia dari chi-square tabel, berarti kita lihat DF2. Ya kan, pada DF2 ini dia ya 5,991. Kalau kita pakai alfa 0,05 DF2 berarti chi-square tabelnya 5,991. Tuh, ini udah ada di sini.
Ada 5,991, tinggal kita bandingin chi-square hitung sama chi-square tabel. Di sini kelihatan bahwa chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, berarti yang diterima adalah H1. Yang diterima adalah 1, berarti terdapat perbedaan yang nyata pada median ketiga kelompok skor sikap petani tadi. Jadi terdapat perbedaan yang nyata pada median skor sikap petani dari 3 kelompok yang berbeda. Terdapat perbedaan yang nyata ya kan pada median skor sikap petani dari 3 kelompok yang berbeda. Berarti perbedaan kelompok tadi berdampak nyata pada sikap petani. Perbedaan kelompok berdampak nyata pada sikap petani. Karena terdapat perbedaan yang nyata pada median skor sikap petani dalam 3 kelompok tani yang berbeda, sehingga perbedaan kelompok tani memberikan dampak yang nyata terhadap sikap petaninya. Jadi setiap petani yang dari kelompok berbeda itu memiliki sikap yang berbeda, dan perbedaannya itu nyata dari hasil kesimpulan kita ini tadi. Oke, dan kemudian kita akan langsung masuk ke SPSS. Nah, jadi kalau kalian mau masukin ke SPSS, itu tinggal kalian kopas aja tuh yang ini. Datanya itu tinggal kalian kopas yang ada di sini. Tapi yang angkanya ya, bukan yang ABC-nya ya. Jadi yang udah kalian kasih simbol, itu tinggal kalian copy ke SPSS. Oke, nah ini di sini. Di sini berarti kelompok petani singkatan KP. Baru di sini SSP. Suka-suka saya aja bikin singkatannya pokoknya. Pokoknya saya paham KP itu kelompok petani, di mana dia kan datanya di sini nominal, jadi kita harus kasih values dan label. 1 kalau dia kelompok A, oke, add 2 kalau dia kelompok tani B, 3 kalau dia kelompok tani C. Oke, nah ini ya, kelompok tani A, kelompok tani B, kelompok tani C. Oke, dikasih misernya nominal. Dia kan cuman simbol. Karena baru skor sikap petani, ini kasih aja langsung skor sikap petani. Nah, ini tuh datanya ordinal. Jadi yang kelompok taninya itu nominal, skor sikapnya itu ordinal. Oke, kita masuk ke data view. Nah, ini tinggal kita analyze non-parametric test, legacy dialogues. Oke, nah ini perlu saya kasih tahu kalau misalnya kalian mau pakai uji parametriknya itu, kalian bisa pakai yang ANOVA. Uji ANOVA itu bisa kalian pakai untuk menguji ini. Oke, kalian bisa pakai uji ANOVA di Comparements, tapi kalau misalnya non parametriknya, kalian kalau misalnya mau cari bahannya, cari bahan mengenai uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata. Nah, itu terus kalian pilih yang non parametric test, legacy dialogues, masukkan yang key independent sample. Key independent sample, masukkan skornya itu di test variable list, kelompoknya di grouping variable. Skornya di test variable list, kelompoknya di grouping variable, define range, range-nya minimum 1, maksimum 3. Tadi kan kelompok kita 1 sampai 3 ya. Oke, kelompok A sampai C, A, B, C. Minimum 1, maksimum 3. Nah, itu kita continue. Kemudian kita checklist di sini uji median. Oke, median. Nah, jangan lupa kalau datanya banyak, ini datanya banyak nggak? Oh, enggak. Di bawah 100. Jadi kalau di bawah 100 ini cukup yang asymptotic, tapi kalau misalnya dari di atas 100 kita pakai Monte Carlo. Nanti saya yang John Hart Abstract kita coba pakai Monte Carlo. Itu datanya ada banyak. Oke. Nah, jadi itu sudah, jadi kalian harus masukin test variable, masuk grouping variabelnya, baru define range, tentukan minimumnya berapa,
maksimumnya berapa, 1 sampai 3, baru exact-nya ini kalau tidak perlu, datanya tidak banyak, asymptotic, kalau banyak pakai Monte Carlo. Kita coba pakai Monte Carlo, karena dari kemarin kalian belum pernah pakai Monte Carlo. Baru ini checklist median, oke. Nah, ini hasilnya kalau dari uji median, tadi ini tabelnya udah sama yang kita kerjain. Ini tabel yang kita kerjain tadi sama ya, nih, udah nih. Itu 23, 3, 11, 5, 23, 13. Nah, itu kelihatan di hasil uji mediannya. Tapi, nah bisa kalian lihat di sini tuh nggak menunjukkan apa-apa si tabelnya ini gitu. Tidak menunjukkan mana yang lebih besar, tidak menunjukkan mana yang lebih kecil gitu ya. Cuman ada bedanya gitu ya. Yang di atas median kelompok tani A, baru kelompok tani C, baru kelompok tani B. Kemudian yang di bawah median itu dia yang paling besar itu kelompok tani B, baru kelompok tani C, baru kelompok tani A. Nah, dari sini kita bisa ngeliat tuh ada bedanya antara yang di atas median sama yang di bawah median. Karena yang di atas median itu yang lebih besar itu kelompok tani A, baru kelompok tani C, baru kelompok tani B. Yang di bawah median itu yang lebih besar kelompok tani B, baru kelompok tani C, baru kelompok tani A. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa yang terbaik sebenarnya adalah kelompok tani A karena skor sikapnya tuh lebih baik, ya kan? Nah, dia jauh lebih banyak yang di atas median. Kemudian diikuti dengan kelompok tani C, ya kan? Nah, karena dia nomor 2 yang nilainya skor sikapnya itu di atas median. Nah, kemudian yang paling jelek itu skor sikapnya adalah kelompok tani B. Karena yang di atas median itu cuma 3. Jadi rata-rata skor sikap di kelompok tani B itu rendah. Kelompok tani A itu banyak yang tinggi, kelompok tani C ya nggak 50-50 sih, lebih banyak yang rendah juga, tapi sudah lebih baik lah. Jadi kalau dari sini, dari tabel frekuensi ini bisa kita lihat bahwa yang skor sikapnya lebih baik itu kelompok tani A, baru disusul dengan kelompok tani C, dan yang akhir adalah kelompok tani B, karena dia, kita tengok yang di atas median ini ya. Nah, oke. Oke, jadi di situ dari skor sikap kita lihat yang mana yang lebih baik. Nah, kemudian di sini N-nya 78, mediannya 65, tadi udah pas, yang kita hitung juga mediannya tadi kita dapat di sini 65 mediannya tadi yang kita hitung. Sudah, ini chi-square hitung, chi-square hitungnya tadi juga kita udah dapat di sini chi-square hitung kita sudah pas 26,99 yang kita dapat tadi. Nanti dibandingkan DF2, tadi kita juga dapat DF2. Nah, ini tinggal kita lihat signifikansi. Signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, berarti yang diterima adalah H1. Kesimpulannya sama, di sini sudah ada. Signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,05, terima H1. Berarti di sini tuh berbeda, kita lihat berbeda, yang A lebih tinggi daripada yang C lebih baik daripada yang B. Nah, dan perbedaannya ini nyata. Terdapat perbedaan yang nyata skor sikap petani dari kelompok tani yang berbeda. Kan di mana kelompok tani A skor sikapnya lebih baik daripada kelompok tani C, dan kelompok tani C skor sikapnya lebih baik daripada kelompok tani B. Nah, kan itu berarti kelompok tani ya kan berdampak nyata. Perbedaan kelompok tani berdampak nyata terhadap sikap petani. Perbedaan kelompok tani yang diikutinya berdampak nyata terhadap sikap petani. Itulah kesimpulan yang kita dapat dari uji median ini. Oke, nah tapi tadi kalian lihat different-nya di sini kelompoknya itu dia sifatnya nominal, hanyalah simbolik. Kelompok tani A, B, C itu 1, 2, 3, 1, 2, 3-nya itu hanya simbolik. Baru kita masuk ke uji John Hare Terpstra. Uji John Hare Terpstra ini contohnya. Nah, saya nggak punya bahan ini, jadi ntar kita baca aja langsung dari si Let's Statistics ini. Saya nggak punya, belum ada bahannya di buku, ya kan? Dan ini saya juga pelajarinya otodidak sendiri, John Hare Terpstra, karena kebetulan waktu itu saya butuh alternatif, saya mau ngeregres, tapi data saya itu kualitatif semua, gitu, kualitatif semua. Jadi John Hare Terpstra itu digunakan, dia mirip Kruskal-Wallis, tapi lebih bagus lagi daripada Kruskal-Wallis. Oke, lebih bagus lagi daripada Kruskal-Wallis. Jadi coba kita lihat Kruskal-Wallis. Let we see Kruskal-Wallis supaya kita bisa lihat apa different-nya sama si
John Terpstra ini. Kok malah korelasi Spearman sih? Wait. Kruskal-Wallis. Oke, biografi Kruskal. Nah, ini dia si uji Kruskal-Wallis. Nanti kita lihat pada John Terpstra. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa ini contohnya untuk menganalisis apakah ada perbedaan terhadap adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan 3 kelompok tani. Nah, di sini kalian lihat ini mirip ya sama si John Terpstra. Kalian bisa lihat di sini John Terpstra, skor sikap petaninya ini. Nah, itu kalian ranking, tapi di sini dia mirip sama I see. Ternyata Kruskal-Wallis ini tuh dia sama dengan yang ini median tadi. Jadi nggak berbeda sama median, persis sama median. Jadi dia cuman kelompok tani A-nya, kelompoknya itu cuman simbol. Jadi si Kruskal-Wallis ini kalian bisa pakai dia sama median. Jadi alternatifnya sama Kruskal-Wallis atau median, kalian bisa pilih salah satu mau pakai Kruskal-Wallis atau median. Nanti yang dihitungnya itu tetap sama. Nah, si John Terpstra ini makanya saya bedain karena John Terpstra itu dia beda. Bedanya apa? Dia kelompoknya itu juga ordinal. Jadi waktu di datanya ini skornya ordinal, waktu di kelompoknya juga ordinal. Makanya di sini saya kasih contoh tingkat religiusitas. Karena kebetulan saya pernah meneliti tingkat religiusitas. Oke, nah jadi itu asumsinya John Terpstra yang pertama adalah variabel dependent. Seperti tadi, berarti setiap kelompok tadi harus kelompoknya itu sifatnya ordinal, dia bilang di sini ya. Jadi kelompoknya ordinal dan kemudian harus dependen antara satu sama lain. Jadi tidak boleh ada keterkaitan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi kelompok yang religiusitasnya rendah, ya udah gitu kan. Nah, kelompok yang religiusitasnya tinggi, ya udah gitu. Nah, kemudian variabelnya grupnya independen juga dan ordinal juga, datanya independen dan ordinal, grupnya juga independen dan ordinal, kemudian independensi penempatan berarti random sampling juga, pengambilan sampelnya random. Oke, dan kemudian Anda harus bisa mengetahui arah dari grup variabel, arahnya positif atau negatif, arah dari grup variabel. Oke, jadi sebenarnya asumsi-asumsinya itu hampir mirip sama yang uji median tadi, sama-sama random sampling. Ya kan, kemudian pengambilan sampelnya sama-sama independen dan kemudian datanya harus ordinal. Hanya saja tadi Pak waktu pada si uji median ya kan kelompok sampelnya itu kalian ambil misalnya 3 kelompok tani. Nah, kalau di uji John Terpstra ini kalian ngambil orang acak. Bukan dari misalnya 3 kelompok tani atau 3 kelompok apa, tidak. Kalian ngambil orang acak. Kalian ngambil orang acak, kemudian kalian tentukan, ya kan ya, kelompoknya itu kalian buat gini penentuan grupnya. Jadi grup yang berpendapatan sangat tinggi, grup yang berpendapatan tinggi, kemudian grup yang berpendapatan sedang, grup yang berpendapatan rendah, dan grup yang berpendapatan sangat rendah. Jadi kalian ambil sampel dari grup yang berpendapatan sangat tinggi, kan kalian tanya dulu orang, ibu bapak pendapatannya berapa segini, oh itu kalian golongkan sangat tinggi misalnya. Jadi kalian ngambil sampelnya itu random aja, kalian ambil misalnya sampel, kalian turun lapang, baru kalian hitung pendapatannya. Pendapatan bapak ibu berapa? Sekian. Oh kalian kelompokkan sebagai sangat tinggi. Pendapatannya berapa? Sekian. Oh kalian kelompokkan sebagai sedang. Pendapatan berapa? Sekian. Oh kalian kelompokkan sebagai rendah. Nah baru hasil jawaban dia itulah yang jadi skor. Setelah kalian kelompokkan, kelompoknya berdasarkan tingkat pendapatan. Kalau di sini tingkat religiusitas.
Jadi tingkat religiusitasnya ini juga saya tanya berdasarkan skor waktu itu. Jadi ada skor, ada berapa pertanyaan gitu untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang. Nah, kemudian skornya itu saya kelompokkan. Jadi yang skor tingkat religiusitasnya di atas sekian, itu berarti saya kelompokkan sebagai kelompok yang sangat tinggi religiusitasnya. Skornya yang sekian sampai sekian itu yang tinggi. Yang sekian sampai sekian itu yang sedang, kemudian yang rendah dan yang sangat rendah, kemudian saya simbolkan di sini. Berarti di sini tingkat religiusitas saya itu 1 sampai 5, dan kebetulan tidak ada yang 5 di sini, kebetulan aja gitu ya. Jadi 1 sampai 5, di mana 1 itu kalau dia sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi. Kebetulan tidak ada yang sangat tinggi karena saya memang tidak waktu itu tidak mewawancara orang yang benar-benar yang kayak tokoh agama atau apa, enggak. Saya mewawancari orang generalnya aja. Dan kalau orang general itu yang religiusitasnya sangat tinggi jarang ya. Karena religiusitas sangat tinggi itu berarti dia kayak ke masjid 5 kali sehari, tiap sholat itu dia ke masjid. Nah gitu, terus ngaji tiap hari. Nah itu yang religiusitasnya sangat tinggi itu gitu kriterianya waktu itu saya ngukurnya. Ngaji tiap hari, ke masjid 5 kali sehari, terus itu selalu mengikuti apa namanya majelis taklim. Nah itu kan jarang-jarang ya orang yang seperti itu ya. Nah, jadi kebetulan memang nggak ada yang 5, jadi tingkat religiusitasnya cuma 1 sampai 4. Nah, ini kemudian kita copy langsung ke SPSS. Nah, ini manualnya susah banget, jadi nggak usah kita hitung dengan manual. New data. Oke, nah ini new data. Masuk, ini udah tingkat religiusitas. Baru kita hitung yang skor ini, skor kriteria pertama ini, skor kriteria makanan. Jadi kriterianya makanan untuk orang yang dengan tingkat religiusitas segitu. Jadi waktu itu ada kriteria makanan, kriteria orang, kita mau menghubungkan antara ada nggak hubungan tingkat religiusitas itu, ada nggak dampak tingkat religiusitas terhadap kecenderungan dia memilih makanan. Itu yang mau kita nilai. Ada nggak kecenderungan tingkat religiusitas dengan ada nggak pengaruh tingkat religiusitas terhadap kecenderungan dia memilih makanan. Nah, jadi kalau John Hertapstra ini kita mesti ada arahnya. Ada arahnya. Jadi di sini kita prediksi bahwa orang yang tingkat religiusitasnya lebih tinggi, ya karena itu akan cenderung lebih selektif dalam memilih makanan. Kan jelas dia kan ada arahnya. Orang yang tingkat religiusitasnya lebih tinggi akan lebih selektif dalam memilih makanan. Jadi sudah pasti skor kriteria makanannya itu akan lebih tinggi. Jadi arahnya itu searah. Harus kalian tentukan arahnya kalau John Hertapstra. Itu tuh arahnya positif. Kalau tingkat religiusitasnya naik, maka nanti skor kriteria makanannya akan naik. Sementara orang yang tingkat religiusitasnya rendah, kita asumsikan bahwa dia akan kurang selektif dalam memilih makanannya. Karena dia makan apa aja bisa gitu kan. Nah, maksudnya gitu. Kalau misalnya yang lebih religius, dia mesti makanannya mesti yang ada tulisan halalnya, mesti yang halalnya tuh halal MUI gitu kan. Nah, kemudian belinya itu harus dari tempat yang terpercaya gitu kan. Jadi skor kriteria memilih makanannya akan lebih rendah. Sementara dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah, dia tidak akan peduli misalnya dengan logo halal, dengan ini, sehingga skor kriterianya dalam memilih makanan juga akan lebih rendah. Jadi nanti dia akan ada hubungan yang positif di sini. Kita prediksi seperti itu, kita asumsikan seperti itu. Kita jadi sebelum melakukan uji John Hertapstra, kita sudah harus tahu arahnya. Arahnya itu yang tadi seperti itu. Kalau tingkat religiusitasnya nambah, maka skor kriteria makanannya akan nambah juga. Kalau skor tingkat religiusitasnya rendah, maka skor kriteria makanannya akan rendah juga. Asumsi kita. Udah ada arahnya ya, berarti arahnya positif. Kalau A naik, B naik, A turun, B turun. Arahnya akan positif. Baru kita lakukan uji John Hertapstra untuk menentukan apakah yang kita asumsikan tadi itu benar atau salah. Udah kita masukkanlah dia skor kriteria memilih makanannya. Baru kita, bukan ini, nah ini, kita copy ini, kita masukkan ke sini. Udah kita kasih nama yang di sini tingkat religiusitas, TR, di sini skor kriteria memilih makanan, SKM. Oke, jadi di sini
tingkat religiusitas ini skor kriteria memilih makanan. Oke. Tingkat religiusitas ini ordinal, skor kriteria memilih makanan ini juga ordinal. Nah, hanya saja tingkat religiusitasnya tetap harus kalian kasih values. Values-nya 1, berarti TR rendah, sangat rendah. 2, kalau dia TR rendah. 3, kalau dia TR sedang. Oke. Oh, salah ketik. 4, kalau dia TR tinggi. Dan 5, kalau dia TR sangat tinggi. Oke, jadi di sini kan kelihatan yang bisa kayak regresi juga. Jadi kalian bisa misalnya mau mencari pengaruh tingkat pendapatan terhadap skor pembelian makanan orang gitu ya, boleh. Gitu. Tunggu sebentar ya, ada intermezzo. Lanjut, nah jadi udah kita taruh di sini skornya masing-masing, udah oke kan? Udah, kita balik ke data view, terus kita analyze non-parametric test, legacy dialogues, masuk ke independent sample. Nah ini kita reset dulu semua supaya balik ke awal. Nah masukkan tingkat religiusitasnya di grouping variable, skor kriterianya di test variable list. Skor kriteria memilih makanannya di test variable list, pilih ujinya John Hart Terpstra. Makanya dia tuh di bawah sendiri, karena kalau Kruskal-Wallis sama dengan median, John Hart Terpstranya di bawah gitu. Exact-nya, nah karena kita di sini punya datanya ada, wait, oh tadi saya salah ngopi. Kok kayak gini? Oke. Kita pindahin dia ke atas. Oke. Jadi karena kita punya datanya ada 150. Oke, karena kita punya datanya ada 150, jadi kita bisa pakai exact-nya itu Monte Carlo. Monte Carlo, kita pakai confidence level 95%. Alpha 5% ya. Kalau alpha 5% berarti confidence levelnya 95%, number of sampel kita tadi ada 150. Oke, continue. Nih. Nah, kemudian grouping variable-nya ini udah kita masukin, kita define range. Define range, range-nya 1 sampai 5. Range-nya 1 sampai 5. Tadi kan udah ada kita buat kelompoknya, range 1 sampai 5. Continue. Oke kan? Nah, ini dapatlah hasil uji John Hart Terpstra kalian. Ini John Hart Terpstra kalian, yang kalian lihat itu adalah Monte Carlo Significance to Tail. Monte Carlo Significance to Tail. Nah, di sini dapat signifikansinya 0,000. Berarti yang diterima adalah H1. Ya kan, karena lebih kecil daripada 0,05, yang diterima adalah 1. Apa H1 dan H0-nya? Ini dia. Ini H0 dan H1-nya. Ini H0-nya terdapat kecenderungan yang tidak nyata secara statistik dari median skor ini yang lebih tinggi seiring dengan tingkat ini yang lebih tinggi. H1-nya terdapat kecenderungan yang nyata secara statistik dari median skor ini yang lebih tinggi seiring dengan tingkat ini yang lebih tinggi. So, berarti yang kalian terima adalah H1. Karena yang kalian terima adalah H1, berarti dia yang diterima adalah 1, jadi terdapat kecenderungan yang nyata secara statistik, ya, kecenderungan yang nyata statistik dari median skor kecenderungan memilih makanan tadi ya. Lupa saya, kecenderungan memilih makanannya. Wait, ya. Kecenderungan, kriteria memilih makanan. Ngebacanya gitu, jadi terdapat kecenderungan nyata secara statistik dari median skor kecenderungan memilih makanan yang lebih tinggi seiring dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi. Jadi terdapat kecenderungan nyata secara statistik dari median skor kriteria memilih makanan yang lebih tinggi seiring dengan tingkat religiusitas
yang lebih tinggi. Jadi dengan tingginya seiring dengan tingginya tingkat religiusitas, maka skor median dalam memilih makanannya juga akan semakin tinggi. Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa tingkat religiusitas berdampak nyata terhadap kriteria seseorang dalam memilih makanannya. Tingkat religiusitas berdampak nyata terhadap skor kriteria seseorang dalam memilih makanannya. Di mana semakin tinggi tingkat religiusitas, maka semakin baik juga semakin tinggi juga skor seseorang dalam memilih makanannya. Semakin tinggi tingkat religiusitas, maka semakin tinggi juga skor kriteria seseorang di dalam memilih makanannya. Itu dia ya. Jadi harus sudah kalian tentukan arahnya. Arahnya harus arah. Jadi kalau ini naik, ini skornya naik, maka skor kriteria memilih makanannya juga naik, nanti baru disimpulkan apakah benar atau salah. Jadi dapat kita bilang bahwa tingkat religiusitas berdampak nyata terhadap skor kriteria seseorang dalam memilih makanannya. Oke, jadi itu adalah uji John Hare Terpstra. Dan kalian bisa gantikan dia kalau misalnya kalian mau ngeregres, mau ngelihat dampak ini terhadap ini, tapi kalau misalnya data kalian ternyata kualitatif. Tapi kalian tetap mau lihat arahnya, ada nggak peningkatan skor kriteria seseorang dalam memilih makanan kalau tingkat religiusitasnya meningkat? Atau misalnya ada nggak perbedaan tingkat kosmopolitan seseorang kalau misalnya tingkat pendapatannya meningkat gitu. Jadi kalau sama-sama dua-duanya ordinal, kalian mau lihat ada dampaknya atau tidak, kalian bisa pakai uji John Hare Terpstra ini. Oke, jadi sampai di sini kuliah kita hari ini. Lanjut kita ke membahas tugas kelompok. Kalau ada yang mau ditanya boleh dipersilahkan. Oke, adik-adik semua, jadi udah selesai, sekarang waktunya presentasi kelompok 2 dan 5. Oke, nah ini nanti jadi tugas kalian untuk John Hare Terpstra dan uji median tadi.